wabarakatuh. Yang saya hormati, saya muliakan para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus Al-Habib Mahalli As-Segaf, dan juga yang saya hormati Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, serta yang saya hormati Al-Habib Abdurrahman Al-Haddad dan para habaib yang lainnya, dan juga yang saya hormati para kiai, bil khusus Kiai Mahrus, Kiai Kadiran, Kiai Bukhari, Gus Saiful, serta anggota DPRD Waikanan Bapak Beta Juna. Yang saya hormati segenap panitia selenggaranya serta mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idh wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا kepada kita semua malam hari ini. Malam hari ini Allah berikan nikmat kepada kita untuk menunjukkan rasa bahagia dengan kelahiran manusia yang paling utama dan paling indah akhlaknya, agar kita mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Keberuntungan yang kita rasakan di malam hari ini telah dikisahkan di sebuah kisah yang diabadikan di dalam riwayat Imam Bukhari mursalan. Kaha farhana. Siapa yang ngasih kabar? Yang ngasih kabar namanya Thuwaibah Al-Aslamiyah. Kenal apa kagak? Thuwaibah Al-Aslamiyah ngasih kabar kepada siapa? Kebetulan pada saat itu Thuwaibah adalah hamba sahaya Abu Lahab. Dia ngasih kabar ke Abu Lahab telah lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Lahab pada saat itu senang. Dia senang dengan kelahiran Rasulullah, maka dia merdekakan Thuwaibah Al-Aslamiyah dan memberikan hadiah kepadanya. Sudah ngasih kabar dengan kelahiran bahagia dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah pasti yang Allah berikan bahkan akan lebih banyak, akan lebih baik dan lebih indah. Lalu mana dalilnya? Dalil memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah banyak disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Bahkan dalam doa Maulid Adhiyaul Lami juga disebutkan, wallahu qad athna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana lakinna hubban fi sarairi qad da'a limadihi safwati rabbina wa hadana. Allah telah memuji Rasulullah. Allah telah memuliakan Nabi Muhammad di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi berada di atas akhlak yang paling mulia dan paling agung. Lalu apa bandingan pujian kita dibandingkan pujian Allah Sang Khalik memuji kepada makhluk yang paling dicintai Rasulullah? Apa bandingannya? Apa tujuannya? Karena adanya kecintaan kepada Rasulullah, maka kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil disebutkan banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Wahai orang-orang yang beriman, Allah tunjukkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Apa tujuannya? Allah nyatakan jangan sekali-kali mengangkat suara kalian di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Allah ingin muliakan Rasulullah. Jangan sekali-kali mengurangi adab kalian di hadapan Rasulullah.
Bahkan dengan mengangkat suara pun jangan lebih kuat dibandingkan suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din. Jangan kalian samakan panggilan di antara kalian ketika kalian memanggil Rasulullah. Panggil Nabi Muhammad dengan panggilan yang mulia. Panggillah dengan panggilan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habibullah. Ini adalah yang diperintahkan Allah di dalam ayat Al-Quran. Bahkan Allah mengancam kepada mereka yang tidak memuliakan Rasulullah, yang berani mengangkat suaranya di atas suara Nabi. Allah ancam antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ini orang sholatnya banyak, ibadahnya banyak, puasanya banyak, tapi tidak memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan binasa seluruh amalannya, dihapus sama Allah dan mereka tidak menyadarinya. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah. Maka beruntung siapa? Sesungguhnya mereka yang merendahkan suara mereka di hadapan Rasulullah. Orang-orang yang beriman merendahkan suara artinya memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum litaqwa. Mereka orang-orang yang berhasil melewati ujian, menunjukkan ketakwaan di dalam hati mereka kepada Allah. Bahkan orang yang memuliakan Nabi termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang didapatkan ya Rabb? Lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim. Mereka yang memuliakan Nabi akan mendapatkan ampunan dari Allah dan pahala yang agung, yang besar akan Allah siapkan kepada umat yang memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat di malam hari. Kita kumpul, baca salawat, mendengarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim, mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Abdurrahman Al-Haddad, agar kita lebih cinta kepada Rasulullah, memperhatikan syariat yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Ini adalah nikmat yang besar. Karena kesempatan seperti ini, khususnya di waktu-waktu seperti ini, sudah sangat sulit. Tapi malam hari ini Allah tunjukkan kenikmatan kepada kita ketika kita ingin berterima kasih atau menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah, berbahagia dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara keistimewaan yang dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka duduk bersama Nabi, melihat wajah Nabi, mendengarkan hadis-hadis Nabi, mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah, bukan hanya sekedar mereka mendengar dan memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang didapatkan oleh para sahabat sehingga Allah muliakan mereka di dunia dan juga di akhirat. Bahkan para ulama sepakat nggak ada yang lebih utama, yang lebih baik dibandingkan sahabat kecuali para anbiya dan mursalin. Artinya apa? Setelah para nabi dan setelah para rasul, yang mulia adalah sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kecintaan kepada Rasulullah adalah hal tanda kesempurnaan iman kepada Allah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in hatta nafsul lati baina janbih. Rasulullah bersabda, enggak sempurna iman seseorang sampai kapan? Sampai dia lebih cinta kepada Nabi Muhammad dibandingkan cinta kepada kedua orang tuanya, dibandingkan cinta kepada anak-anaknya, dibandingkan cinta kepada seluruh manusia. Kira-kira maksudnya cinta kepada Rasulullah lalu biasa aja sama orang tua. Nah ini masalahnya. Masalah dan salah di dalam memahami hadis Nabi. Tapi yang dimaksud ketika cinta kepada Rasulullah melebihi cinta kepada kedua orang tuanya, dia akan memahami kemuliaan kedua orang tuanya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan oleh Nabi daripada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Maka otomatis
ketika anak dididik untuk cinta kepada Rasulullah, maka otomatis sang anak akan memuliakan dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena apa? Didikan Nabi Muhammad akan kedua orang tua. Lalu bagaimana buktinya? Ada seorang tabi kepada ibunya. Dia bermenolong yang sangat membutuhkan anaknya Uwais Al-Qarni, sehingga terhalangkan Uwais Al-Qarni untuk datang ke Madinah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah mencegah Uwais Al-Qarni mendapatkan kemuliaan? Bahkan ketika Uwais Al-Qarni memuliakan ibunya, lalu Rasulullah nyatakan tidak sempurna iman kecuali cinta kepada Rasulullah dibandingkan anak-anak mereka. Dan ini juga sebagai tanda ketika orang tua cinta kepada Rasulullah, maka dia akan paham, mengerti bagaimana mendidik. HP, bangun tidur yang pertama dilihat, jelas kan? Yang pertama dicek adalah status HP, belum WhatsApp-nya, Instagram-nya, Facebook-nya, semuanya diperhatiin. Sampai baca Al-Quran lupa, sibuk sama HP. Kalau sudah megang HP 1-2 jam gak kerasa. Baca Al-Quran 10 menit, kayaknya sudah luar biasa. Ya, ini Masya Allah di zaman sekarang. Kalau melihat HP, belum lagi ada internet, macam-macam televisi dan sebagainya. Kalau sudah melihat yang gitu-gituan gak kerasa. Waktu begitu, 1 juz kayaknya lama banget. Setengah jam kayaknya lama banget. Megang HP 1 jam gak kerasa. Karena tidak ada keberkahan di balik itu, dan adanya keberkahan ketika baca Al-Quran. Tapi bisa jadiin HP manfaat. Tadi disampaikan, jadikan wasilah untuk dakwah, jadikan wasilah diinstal, di-download daripada Al-Quran, di-download hal-hal yang bermanfaat, sebarkan daripada hadis-hadis Nabi, sebarkan daripada ayat-ayat Al-Quran, sebarkan daripada kegiatan-kegiatan yang menjadikan kita umat yang dimuliakan Allah, yang menjadikan kita umat yang dibanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penting cinta kepada Rasulullah agar kita mengerti bagaimana mendidik anak-anak kita sesuai ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sudah ngajarin bagaimana cara didik anak-anak kita. Umur 7 tahun suruh sholat, 9 tahun gak mau sholat dipukul. Yang maksud dipukul bukan kuat-kuat, tapi pukul darbun ghaira mubarrih, pukulan yang sekiranya mengingatkan sang anak untuk sholat, supaya anak ini mau mengerjakan sholat. Jangan sampai datangnya balik, sudah mukallaf, sudah diwajibkan, masih malas sholatnya. Akhirnya apa? Dosanya kedua orang tuanya, karena nggak memperhatikan mendidik anaknya sesuai ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah nyatakan mencintai Rasulullah melebihi semua orang. Maksudnya apa? Orang yang cinta kepada Rasulullah mengerti bagaimana muamalah, bagaimana beradab, bagaimana mencintai orang lain karena Allah. Karena Rasulullah nyatakan di dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Enggak sempurna iman seseorang sampai dia cinta kepada saudaranya bagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri. Tapi kalau sahabat itu lebih luar biasa. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka terkadang mengorbankan diri mereka supaya dapat kemuliaan dari Allah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sampai ada kisah sahabat, kayak udah pada ngantuk ya. Ada kisah sahabat mungkin ya, biar nanti kalau ada tamunya Rasulullah datang ke rumah kita, kita padamkan lilin. Ya, kita padamkan lampu atau lentera, kita pura-pura makan di rumah. Pura-pura makan biar tamu tadi makannya dengan tenang. Biar tamunya semangat makannya. Kirain semua satu rumah ikut makan. Sampai keesokan harinya, ternyata Nabi Muhammad SAW sudah mendapatkan kabar dari malaikat Jibril alaihi salam bahwasanya Allah cinta kepada sahabat-sahabat tadi. Mereka yang mengorbankan bahkan diri mereka untuk orang lain. Ini kemuliaan yang jauh lebih besar yang ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, agar kita sebagai umatnya paling tidak sesuai dengan hadisnya Nabi,
cinta kepada orang lain sebagaimana cinta Allah Ta'ala, maka insyaAllah dengan hadirnya kita malam hari ini sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Sofyan, insyaAllah sebagai bentuk perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga peringatan haul daripada ayahanda Habib Mahalli As-Segaf Al-Habib Abdullah bin Ahmad Segaf, yang semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kubur beliau taman daripada taman surga Allah, menjadikan beliau senang dan bahagia atas bakti anak-anaknya, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada keluarga mereka semua. Dan insyaAllah yang hadir malam hari ini juga daripada peringatan maulid dan haul, dan juga adanya tanda kegiatan majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waikana daripada keluarga besar yang semoga Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad asyartu li na'ti man awsafuhu tuhil quluba tuhayyijul ashjana, والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فهجك سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الحنا واشف وعاف عاجلا مرضانا. واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين، آمين. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidil awalina wal akhirina wa salim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghafir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa tambi bainana bainahum bil khairati rabbighfir warham anta khairur rahimin. Allahumma hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azimi sultanik. Allahumma Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka afiyah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka afiyah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyibah. Allahumma fahim qulubana ilman nafi'a wa fahma nabiyina wa hibal mursalina wa ilhama malaikatin muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa azwajana wa dzurriyyatina wa jama'atana wa ahli qaryatina min ahli tuqah wa ahli khair wa ahli ilmi wa la taj'alna iyahum min ahli dhair wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa a'tana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la quwwata illa billah. Masyaallah kullu nikmatin minallah. Masyaallah la khairu kullu biyadillah. Masyaallah la yusrafu aswa illallah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minal jaddu. Allahumma inna na'udzubillahi min jahdil bala wa tarki shiqa wa su'il qada wa samatatil a'da wa ghudali ta'bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ta'asamna bidil izzati wal jabarut wa ta'asamna bi rabbil malaki wal malakut tawakkalna alal hayyil ladzi la yamut isrif mana dzal bala'a wal waba'a wal mardo wasakum wa ta'una ma la yasifu ghairuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tatma'inu biha qulubana wa tanfa'u biha ulumana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tulisu biha qulubana wa tulhimuna biha uluma laduni wa tukrimuna bisangadah wal karamah ma'a dzurriyyatina wa taksuruna biha amwalana wa sabana wa tilmadana wa adfa'na warzuqna Allahumma tamama nikmatika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika. Sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amata ila yaumin tusaru bi khalaiq ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajina biha min jamil ahwali wal abad wa taqbilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka alan darajat wa tubalighuna biha salawati min jamil khairat fil hayati wa batal mamati lahana wa sayyidana wa antim lana bil iman wal islam bi qouli la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah, bijahil Fatihah, bikaromatil Fatihah, bikhususiyatil Fatihah, bisiril Fatihah, bibarakatil Fatihah, bisafatil Fatihah, bihurufil Fatihah, bikalimatil Fatihah, biayatil Fatihah, biruku'il Fatihah, bihaqqi ma'unzat alaihi suratil Fatihah. Ya barikal hamni wa ya kasifal ghammi ya man li ngabdi ya ghafir wa yarham ya dafi'al bala ya dafi'al bala idwa anna kulla hammin wa ghammin rabbi yasir lana wa la tu'asir alaina fid dunya wal akhirah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم رب بروحنا